Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Channel ini buat seru-seruan, buat nongkrong-nongkrong, bahas bola dengan santai tanpa baper-baper. Nah, dan hari ini masih sangat seru menurut gua. Gua akan membahas kepindahan Messi ke Paris. Messi yang udah senyum-senyum move on meninggalkan Barcelona. Apakah kepentingan Paris Saint-Germain untuk menggait seorang Lionel Messi? Dan bagaimana Barcelona yang ditinggal Lionel Messi? Kita tahu Barcelona baru aja membantai Juventus 3-0 dengan gol Depay, Lord Braithwaite, dan Ricky Puig. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu komunitas Stand Up Indo ya. Karena kemarin sih ulang tahun yang ke-10. Mungkin banyak dari pendengar atau penonton gua yang menikmati karya-karya anak-anak stand up, menikmati karya Stand Up Indo. Nah, di 10 tahun ini Stand Up Indo meluncurkan karya yang luar biasa menurut gua, yaitu ada sepatu kocak. Kenapa sepatu kocak? Nanti akan gue jelaskan. Ini adalah kolaborasi antara Stand Up Indo dengan Sage Footwear. Nah, kita lihat seperti apa ya. Gua mungkin atau lu ya, gua jujur, gua baru punya sepatu lokal-lokalan nih ya. Tapi gue yakin gue jatuh cinta banget. Gue udah buka sebenarnya. Tapi ya gue punya Jordan, gue punya Doc Mart, gue punya yang Adidas, yang di luar negeri, merek luar semua gitu. Tapi setelah gue ngelihat sepatu ini, gue jatuh cinta, bro. Ya, atau jangan-jangan nih kenikmatan atau kecintaan kita, bahkan kebahagiaan kita udah deket gitu. Kebahagiaan kita itu jangan-jangan deket dengan kita, bukan yang jauh-jauh. Nah, kita lihat coba tampilannya. Nih ada open here. Ya, kita buka dari sini. Set. Ini dia tampilan sepatu dari Stand Up Indo. Kita akan bahas line up dari Stand Up Indo, tapi ala-ala komentator. Di sini tampilan yang sangat luar biasa. Ada karet yang sangat lembut tapi terlihat sangat kokoh banget. Nah, ini dia di sebelah kanan line up-nya ada sebuah logo dari Stand Up Indo yang sangat lucu dan ciamik, menggemaskan, minta dicubit. Di sebelah kiri ada logo yang sangat simple. Mana nih? Nah, itu dia udah kelihatan. Logo sangat simple, terbuat dari kanvas. Di depan ada bludru yang semakin membuat sepatu ini kelihatan elegan. Tapi yang lebih keren lagi, nih bentar. Nah, ini detail-detailnya nih kalau lu kelihatan. Ada tulisan hahaha. Itu mengartikan kalau kita masih boleh untuk tertawa. Tertawa tidak dilarang kalau belum dilaporin. Nah, kita lihat sekarang di lini belakang. Di sini terdapat tulisan harusnya gini, 13/07/2011, di mana ini adalah open mic pertama Stand Up Indo yang bisa juga diartikan untuk tanggal lahir Stand Up Indo, komunitas Stand Up Indo terbentuk. Nah, ini ukuran gua 44 dan masih banyak ukuran-ukuran lainnya. Ini udah dijual di marketplace, baru di Shopee sih, tapi lu juga bisa kunjungin Instagram Stand Up Indo ya, Stand Up Indonesia. Tokonya juga belum buka kayaknya lagi pandemi, tapi ini tetap masih diproduksi. Oke? Nah, sikat lokal. Oke, lanjut ke pembahasan kita. Nah, banyak yang nanya, Bang, mungkin lu juga dapat pertanyaan, Bang, lu kan fans Barca, Messi ini pindah, Bang, lu masih ngefans sama Barcelona gak? Wah, ini pertanyaan yang harusnya lu tanyain cuma buat circle lu. Ini pertanyaan gak terlalu penting buat gua. Tapi memang ya, pertanyaan ini sangat dilema ya, sangat patut buat ditanyakan buat orang yang ngefans sama Barcelona di tahun 2000-an. Gua, Messi pindah, hati gue tetap di Barcelona. Menurut gua, Barcelona itu adalah pasangan gua. Ketika gue ngeliat Barcelona, gue jatuh cinta sama orang itu ya. Ditambah masuk Xavi, Iniesta, pasangan gue itu ibaratnya lagi dandan, lagi cantik-cantiknya, make upnya pas, bajunya sesuai dengan tubuhnya. Nah, masuk lagi Messi, makin cantik dia. Ibaratnya tuh pasangan kita pakai parfum, pakai sepatu yang cocok, udah terlihat lagi cantik banget. Dan gue tahu ya, ada saatnya nanti pasangan kita udah nggak cantik lagi. Nah, tinggal tunggu waktunya.
Dan ternyata waktunya adalah ya seperti itu. Kita kehilangan Xavi, Iniesta. Yang terakhir kehilangan Messi yang benar-benar nggak kita harapkan, yang menghancurkan imajinasi kita yang dari jauh-jauh hari, dari dulu kala tuh berpikir Messi akan pensiun di Barcelona, dia akan menjadi one man club, dan ternyata hancur begitu aja. Dan memang agak nggak nyangka. Tapi seperti yang gue bilang, gue cinta sama orangnya, gue cinta sama pasangan gue bukan cinta sama barang-barang yang dipakai sama pasangan gue. Jadi gue tetap di Barcelona, tapi nggak tutup kemungkinan gue akan nonton Paris, karena Paris pasti akan disiarkan di TV. Paris akan daya tariknya lebih jauh, lebih menarik. Walaupun Neymar Mbappe, ya lu jujur aja, Neymar Mbappe nggak begitu ngangkat untuk buka pasar baru. Tapi masuknya Messi nanti akan gue bahas. Oke? Kita bahas dulu, Messi terlihat udah senyum-senyum. Ini sialan nih. Ada orang yang bilang ketika Messi nangis preskon Barcelona, dibilang air mata buaya. Buset, gila. Ya gue nggak tahu ya. Maksud gue Messi nangis kayak gimana. Yang setahu gue adalah itu emosionalnya Messi ya, melampiaskan kecintaannya kepada Barcelona, makanya dia nangis. Karena dibilang, nanti juga di Paris senyum-senyum lagi gitu. Bener kan Pak, di Paris senyum-senyum lagi. Lah iya, masa udah di Paris masih tetap nangis? Ya pas ngelihat dada-dada sama fans senyum lah ya. Iya gue datang di Paris, gue main bola untuk Paris nanti. Masa gue nggak mau, gue sebenarnya kesini karena gue butuh duit aja nih gue. Ya gue nggak seneng sama lu, gue mah di Barcelona. Ya kagak ada. Orang udah kerja profesional nih kan, nanti akan tumbuh cinta baru. Gitu. Jadi nggak setuju gue kalau dibilang Messi air mata buaya. Nah, ini agak berat nih. Gua sangat mewajari kalau ada fans Barcelona yang ngefans sama Barca dari tahun 2000-an pindah ke Paris. Nggak usah bohong, pasti ada. Karena ada orang yang ngefans Barca gara-gara Messi, yang nganggap bukan Barca ada Messi-nya, tapi Messi ada di Barca. Nah, jadi dia ngefans. Wajar banget. Ketika Messi pindah, langsung Instagram si Paris Saint-Germain naik 22 jutaan apa ya. Nah, langsung naik 22 jutaan. Berarti kan ada orang yang ngefans sama Barca gara-gara Messi, langsung ngefollow Paris Saint-Germain. Ya nggak apa-apa, itu wajar. Sekarang Paris Saint-Germain tuh udah naik 22 jutaan. Gue lupa berarti berapa sekarang. Berarti itu Paris Saint-Germain, sosmednya aja, untuk ngendorse obat pelangsing dan peninggi badan di sosial media Paris Saint-Germain udah mahal tuh ya kan. Nanti akan ada tuh kayak hitung-hitungan brand masuk, ini itulah masih banyak. Dan nah, ini dia nih. Messi senyum, udah move on, udah harus ikhlas. Messi yang dipublish digaji 35 juta euro. Ya. Ini masalah hitung-hitungan nih. Setimpal gak take and give-nya antara Messi dibeli Paris dan apa yang Messi kasih ke Paris? Ini bisa kemungkinan setimpal loh. Ini bisa kemungkinan setimpal. Karena ya dibeli di kontrak 2 tahun. Berarti Messi dari 35 ya 70 juta euro untuk 2 musim. Kayak yang gue tahu, baru ada sponsor lagi yang masuk ke Paris ya. Belum lagi hak siar TV yang ngincer penonton Amerika Latin. Dibuka lagi buat Asia. Gue gak tahu, kayaknya TV lokal Indonesia ada yang nayangin deh. Belum lagi sosmednya Paris sekarang yang engagement-nya luar biasa. Baju dalam beberapa jam, jersey dalam beberapa jam udah sold out. Dan ya itu baru beberapa jam Messi ada di Paris. Maksud gue segitu kuatnya Messi ada di Paris. Dan menurut gue Messi layak buat pindah ke Paris. Kenapa? Karena Paris Saint-Germain itu kota besar Paris dan ibu kota Perancis. Yang dimana, ini kita ngomongin non teknis nih, kita ngomongin di tentang Parisnya dulu. Messi cocok pindah ke Paris ya. Dan kalau ibarat pacaran, kita pacaran sama Messi udah pisah sama kita dan dia dapat yang lebih bagus. Apa yang kita rasain nyesek, tapi oh ya udahlah, dia milih yang lebih bagus gitu kan. Jadi kayak oh nggak apa-apa ya, wajar gitu.
Yang kita nyesek kalau Messi pindah ke Arsenal gitu kan. Ibaratnya kalau Messi pindah ke Paris dapat cowok yang tajir lagi, dapat cowok yang mapan. Kalau pindah ke Arsenal tuh udah dapat mah cowok udah belangsak, terus kagak punya duit, prestasinya kagak ada lagi. Jadi sangat wajar untuk Messi pindah ke Paris. Pewajaran pertama adalah Paris ini kota besar, sudah selayaknya dia punya klub yang besar juga. Ya kayak di Indonesia, Jakarta besar, Bandung besar, kota-kota besarnya tuh harus punya klub yang besar juga, biar ya selain Monas mungkin di sini lu bisa ngebanggain identitas klub sepak bola lu. Sama di Paris, selain Menara Eiffel, lu juga Paris juga akan bisa membanggakan, nih gue punya tim sepak bola yang patut buat disaksikan, patut buat disajikan buat orang-orang jadi lebih tertarik gitu. Dan yang sayangnya adalah kembali ya, pride Paris Saint-Germain. Pemain Prancis di Paris siapa ya? Mbappe, Kimpembe. Selebihnya orang luar. Itu tuh yang masih gue sangat sayangkan untuk klub Paris Saint-Germain. Karena ya, kalau kita keluar negeri, atau tetangga lu atau lu yang udah pernah keluar negeri, kalau ditanya top of mind lu adalah, lu keluar negeri kemana? Ya udah, kalau nggak ke London, ke Paris. Itu doang tuh. Kalau ke London, ke Paris. Ya kayak ke Swiss atau kemana, ya bonus lah. Tapi top of mind-nya adalah London dan Paris. Makanya kayak London tuh yang Chelsea banget, dapat juara Liga Champion, pemainnya juga oke, masih oke lah gitu kan. Karena kalau London kan ya Chelsea lah yang London banget, Arsenal London Utara, si Hotspur London Utara. Paris, nah Perancis punya Paris. Jadi ya emang lu wajar, emang lu harus punya klub yang bisa ngejual, yang bisa naikin derajat Perancisnya sendiri. Nanti kita lihat akan berkembang banyak di Eropa, di UCL. Dan Paris ini belakangnya tuh orang Qatar. Ini udah gue jelasin, nanti akan gue jelaskan di podcast Boba bareng temen gue Jerry. Paris ini Qatar ini kayak lagi pengen ngasih tahu nih ke dunia, nih gue Qatar ya. Walaupun entah, ini juga kayak masalah konflik negara, gue jelasin di podcast gue Boba di aplikasi Noise, nanti tayang Jumat. Qatar nih kayak lagi nunjukin power. Gue ambil Paris, gue ambil semua pemain bagus. Nanti biar apa? Biar orang aware sama Qatar. Ya, karena kalau nggak salah tuh media dan media komunikasi udah ada bisnis media dan di komunikasinya udah 50% Qatar tuh masuk ke saham Perancis. Nah, Qatar ingin kayak aware. Makanya Kikong, kenapa Qatar sih Piala Dunia jadi tuan rumahnya 2022? Ya Qatar kan emang gak ada pemainnya. Tapi dari segi sepak bola nih mau dihajar dulu nih. Perancis disikat, pemain semua datang dimasukin. Makanya ya Qatar, Paris Saint-Germain tuh selalu lolos kayak financial fair play. Itu tuh berkat orang-orang yang langsung terjun ke sepak bola. Nah itu dia tuh, Paris dan Qatar. Gue gak tahu apakah setimpal gaji Messi 2 tahun dengan pendapatan Paris. Kayaknya sih itu akan kekejar. Nah, yang bahaya adalah Paris Saint-Germain yang sekarang ya Paris Avengers Saint-Germain. Di tahun 2006-2007, pemain paling banyak mendapatkan peluang di Liga Champion itu Messi dengan 30 peluang ya dalam kotak penalti. Di bawah Messi ada Mbappe yang dapat sekitar 29 peluang. Di bawahnya lagi ada Di Maria 26 peluang. Di bawahnya lagi ada Neymar 24 peluang. Lu bayangin, itu semua kesempatan yang ada di Liga Champion, pemainnya jadi satu. Waduh, ini kalau ketemu tim janggal gimana Paris di Liga Champion ketemu geng misalkan. Buset, itu minimal pur pasaran 5 kali, pur 5, pur 7 kali ya. Ini udah gak ada lawan nih. Tapi nanti akan gue bahas lagi gimana Paris di Liga Champions. Nah, sekarang kita bahas Barcelona. Oke, ini buat fans Barca yang masih bertahan ya. Salut gue sama lu ya. Tenang, ini udah pernah dirasain sama fans Milan ketika ditinggal Shevchenko, Maldini, Kakak ya. Udah pernah dirasain fans Parma ketika Parma bangkrut ya. Di sini diuji kesetiaan kita ngefans sama Barcelona. Barcelona tanpa Messi, walaupun friendly match Piala Johan Gampar, tapi
langsung aja ya, bermain cukup bagus menurut gue. Karena gue mengibaratkan, ya, kalau lu nonton video-video gue dulu, gue emang pro untuk Messi keluar, menyelamatkan Messi-nya, menyelamatkan Barcelonanya. Gara-gara si Bartomeu nih yang gue nggak tahu, apakah jangan-jangan Bartomeu masuk Barcelona cuma pengen ngancurin Barcelona atau gimana? Itu kayak konspirasi akan kejawab 5 atau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan lah. Barcelona lawan Juventus. Hampir full squad Juventus yang turun, walaupun kayak Chiellini di mainnya babak kedua, tapi di depan ada Ronaldo. Barcelona main 4-3-3. Yang menarik adalah ketika Des maju ke depan jauh, yang cover itu bukan lagi kayak Busquets turun ke belakang, Pique, Araujo jadi 3. Kadang Busquets tetap stay di posisi, Sergi Roberto yang agak turun ke belakang. Ini yang kayak, wah ini kayak ada inovasi baru nih kan. Kenapa Barcelona bisa lepas seperti itu? Begini, gue mengibaratkan kalau senjata-senjata perang Barcelona itu, Messi itu pedang yang paling gede. Sisanya ya golok-golok biasa lah setengah pedangnya. Golok-golok biasa setengah pedangnya. Dan untuk melakukan serangan pasti menggunakan Messi yang dimana pedang ini terlalu besar. Permasalahannya bukan salah Messi. Kalau menurut gua ya, kalau emang pemain yang lain kelasnya bisa menyamai Messi, kenapa dia nggak menyamain levelnya Messi untuk jadi pedang yang gedenya sama gitu. Yang pernah dilakukan kayak ketika ya Pedro pun bisa dulu setelah Messi, David Villa bisa setelah Messi, Neymar masuk bisa setelah Messi. Itu bukannya Messi yang nurunin levelnya, tapi pemain lain yang ngejar Messi levelnya sama. Makanya ketika sama-sama di level teratas, Barcelona tuh ditakutin. Maksudnya Barcelona tuh ada di permainan yang tertinggi, level yang tertinggi. Yang terjadi dalam Barcelona kemarin, Messi tetap di sini. Yang menurut gue nggak mungkin buat Messi-nya yang nurunin, ngimbangin pemain yang lain. Kenapa nggak pemain lainnya yang ngikutin powernya Messi, mentalnya Messi, kelasnya Messi? Karena emang udah jauh jarak gapnya. Dan ini udah susah. Dan akhirnya terjadi drama perpindahan. Menurut gue ini adalah sebuah kecelakaan yang menimbulkan drama baru dan menimbulkan cerita baru lagi buat Barcelona. Ketika Messi pindah, pedang itu udah nggak ada. Yang terjadi apa? Tinggal golok-golok itu yang sama, porsinya sama, gedenya sama, tajamnya sama. Golok-golok itu berkembang. Karena udah gak ada lagi orang yang terlalu berpower, udah gak ada lagi orang yang terlalu diseganin. Makanya gue sekarang berharap banget Coutinho bisa balik lagi kayak monster yang di saat dia bermain di Liverpool. Depay yang sekarang udah oke lah ya. Kun Aguero mungkin yang oke. Pemain-pemain B-nya yang akhirnya dari pisau kecil menjadi pisau yang gede untuk nusuk-nusuk musuh. Itu oke. Itu bisa terjadi. Walaupun nggak tahun ini ya, dari permainan udah kelihatan kok gitu kan. Araujo, gue kasih kredit, bagus banget ya. Dia selain badannya gede tapi nggak boyo, larinya kuat. Pique, oke lah main nggak perlu sampai full, tapi kemarin main full ya. Main nggak sampai full, ya minimal kalau babak pertama udah nggak kebobolan, babak kedua tuh Barcelona kan presentasinya golin di babak kedua menit ke 60-an, biasa 70-an, udah aman lah harusnya. Di tengah ada si Nino itu, Nico, ya ada Nico, ada Gavi yang harus banyak kesempatan. Kayaknya sih lebih bagus Gavi dibanding Puk. Puk nih gue nggak terlalu suka. Gue bingung nebak Puk mau kemana gitu. Tapi entah kenapa kayak tiba-tiba golin. Ya gue nggak bisa bilang itu oke lah, walaupun gol dan memberikan poin kalau misalkan mencetak gol, musuhnya nggak cetak gol. Nah, yang jadi top ini menurut gue si Yusuf Demir. Yusuf Demir nih mirip-mirip Messi ya. Cuma dia belum kelihatan karena belum di press, belum dijagal sama musuh. Tapi yang gue catat, di saat Jordi Alba mau ngambil bola 50-50 siapa yang dapat antara Jordi Alba dan Demir memutuskan untuk sini gue aja bolanya. Gue ngeliat si Demir, udah ini gue, urusan gue. Berarti Demir punya mental yang oke. Kalau dia nggak punya mental, dia akan memberikan bolanya ke Jordi Alba. Ini yang gue bilang, ketika Jordi Alba di sini, Demir masih junior, ya,
lu harus menyamai level ini, bahkan ngelewatin, biar makin ke atas terus. Itu yang dilakukan Demir. Udah, bolanya gue yang pegang. Bola yang dipegang, diolah, akhirnya jadi sesuatu. Itu yang gue bilang, oh ternyata mentalnya sama, kelasnya sama. Itu yang harus dijaga sama Barcelona. Selebihnya Lord Braithwaite adalah orang yang main tanpa beban menurut gue. Dia mau dicaci, mau diapain, gaji mau dikurangin, udah kaya. Jadi dia main seneng-seneng, yang penting gak ngerugiin tim. Tiba-tiba dia golin. Braithwaite tuh golnya gol-gol bola aneh menurut gue. Kadang pemain itu penting di saat momen-momen tertentu. Depay oke, Depay finishing, kaki kiri kanan sama-sama kenceng, penguasaan bola sama-sama bagus. Untuk nutup badan musuh cukup oke. Ya jangan kejauhan dari gawang aja, tinggal Griezmann yang gue nggak tahu, tiba-tiba apapun kejadian di pertandingan kemarin pasti ada Griezmann yang terlibat. Lagi bertahan Griezmann ada, lagi nyerang Griezmann ada, yang umpan Griezmann ada. Ini Griezmann yang di mana? Di Sociedad sama di Atletico Madrid. Makanya kayak oke lah, kita lihat dulu setengah musim Barcelona kayak gimana ya. Gue yakin 2 tahun 3 tahun ya bisa jadi bener-bener new era lah ya. Dah, jadi segitu dulu, cukup seru. Nanti akan gue bahas Messi di Paris. Yang ngefans sama Paris nggak apa-apa, itu wajar kok. Berat kok buat orang yang ninggalin banyak sejarah buat diri kita. Messi adalah orang yang nemenin lu mungkin suka sama Barca. Messi adalah orang yang mungkin bikin lu jadi suka sama sepak bola. Tiba-tiba dia pergi begitu, lu pergi, itu masih wajar, santai, gak usah ditakut dicengin, gak usah takut apa gitu kan. Jadi ya nonton terus channel YouTube gua. Terima kasih, sehat-sehat selalu buat lu semua. Gue lihat banyak sekarang dari udah mulai Timur Leste, udah mulai absen-absen, banyak, gokil. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.